Seperti ini empuk, dia keras. Nah, bagaimana caranya supaya dia tahan sampai ke jam 6, misalnya 12 jam lah katakan, atau 10 jam lah katakan. Di sana juga kami mengajarkan posisi duduk Bu, yang tidak melelahkan. Misalnya ketika duduk ini harus tegak, terus posisi kaki tidak, posisi kursi ini tidak boleh gantung, jadi kaki betul-betul tertumpu sama kursi. Kemudian kaki sebelahnya harus bagaimana, kaki yang kanan harus bagaimana. Itu ada anatominya yang kaitannya yang kaitan anatomi dengan sikap yang akan menghemat tenaga gitu. Artinya tidak sampai mereka lelah gitu. Lalu kita juga ajarin stretching. Kalau mereka udah berapa jam mereka itu boleh stretching. Artinya boleh tangannya begini, boleh tangannya begini, boleh tangannya begitu. Artinya stretching. Artinya kembali melemaskan otot-ototnya agar tidak terlalu kaku. Kemudian ada posisinya yang dari pagi sampai sore berdiri. Ya, jadi seperti QC. Nah, QC itu berdiri. Pagi sampai sore itu mereka berdiri. Ya, itu cara berdirinya pun dikasih tahu. Artinya dari tinggi meja, posisi dia pegang, posisi dia nanti memutar atau apa, kita ajarin di situ. Artinya terus yang dipakai harus pakai sepatu semua, karena sepatu kan tumpuannya bagus ya. Tumpuannya bagus untuk melindungi kaki, kaitan dengan urat-urat yang ke atas itu pakai sepatu, terus jarak segala macam gerakan semua kita ajarin. Ada caranya, ada ilmunya untuk itu. Kemudian ada juga yang berdiri dia pegang gosokan, itu dari pagi sampai sore pegang gosokan dia berdiri. Sampai kita hitung posisi dia megang gosokan, kalau dia terlalu rendah, terlalu tinggi atau terlalu tidak standar, itu juga akan berbeda hasilnya. Jadi ini berdasarkan, kalau di dunia garmen kan ada seperti kita tahu, untuk tahu satu garmen dapat berapa itu ada namanya GSD. GSD itu General Selling Data. Nah, seperti cara orang gosok, ketinggian meja gosok sampai seberapa sentikah yang membuat orang itu tidak lelah, itu kami ada patokannya. Jadi kalau orang gosok itu nggak boleh duduk Bu. Artinya kalau duduk kan tenaga yang dihasilkan juga akan itu dan melelahkan dia. Jadi dia harus berdiri, tekanannya lebih bagus, udah gitu hasilnya pun akan lebih bagus. Jadi seperti itu. Terima kasih, ada banyak penjelasan tadi. Terus kami juga ada guru-guru produktif, di mana kami di kurikulum untuk yang busana industri itu ada kemeja, celana, terus busana santai. Nah, dari kalau di kurikulum itu masih global ya Pak, jadi menganalisa, menerapkan. Nah, seperti itu penjabarannya kita menerjemahkan sendiri. Otomatis guru-guru yang dari universitas akan menerapkan pembelajaran itu atau teknik jahitnya itu sebagaimana ketika didapatkan waktu kuliah. Nah, apakah sama dengan teknik jahit yang di industri? Nah, kebetulan kami juga belum pernah makan, ataupun ternyata satu industri dengan industri lain beda. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana polanya, bagaimana teknik jahitnya, penyelesaiannya. Nah, untuk anak-anak nanti yang harus ataupun nantinya akan PKL di BSI, teknik-teknik apa yang harus diberikan dulu, termasuk penggunaan mesin dan sebagainya. Itu kami butuh gambaran bagaimana target penyelesaian anak-anak itu dalam satu pekerjaan normalnya itu sehari berapa. Dan memang sulit Pak bagi kami, dalam arti masalah kami dari awal selalu akan dari SMP dengan latar belakang keluarga yang mampu. Kadang ada anaknya yang mampu dan sangat dimanja karena kurang mampu, karena kami di sekolah negeri itu karena omong gratis. Nah, seperti itu nggak mau modal. Nah, seperti itu terus akhirnya motivasi tidak ada. Kami yang harus selalu mengupayakan tanpa mereka itu berusaha sendiri. Nah, memang
beberapa waktu lalu, ya seperti itu, dari anak yang masuk sekolahnya itu terlalu dini, 5 tahun sudah disekolahkan. Akhirnya ketika PKL baru umur 15, 16. Nah, seperti itu bagaimana membekali psikologi siswa dengan usia seperti itu untuk bertanggung jawab di industri. Jadi permasalahan kita tuh panjang karena orang tua menyebabkan anak terlalu dini sementara tidak ada kelanjutan masuk industri menuntut tanggung jawab yang besar. Seperti itu masalahnya. Kalau menurut saya sih harus kita pilah-pilah, Bu. Artinya kalau kita bicara sana latar belakang, ya memang ya harus. Apakah kita nggak lebih baik fokus? Artinya begini, entah yang di kelas itu latar belakang apapun, kita punya kurikulum atau kita punya target yang harus dilakukan di kelas itu. Jadi kita nggak melihat sebelumnya mereka tuh orang mereka tuh kelas ini. Jadi yang tadi ada hubungannya seperti ini, seperti yang saya sebut tadi. Berarti di satu kelas itu atau di satu program itu seperti pabrik layaknya aja, ada struktur di sana. Jadi siapa yang paling yang dituakan di situ, siapa wakilnya, siapa pelaksana, siapa itu. Kita buat seperti itu aja gitu. Jadi ngundang mereka tuh responsibility atau tanggung jawab dia, responsibility itu biar terbangun. Terus ciptakan mereka tuh butuh. Itu kita kalau nggak butuh kan ngapain? Artinya nggak itu. Saya jauh-jauh dari Jakarta, dari Bogor, saya butuh uang kepergian. Nanti saya bisa beli mobil, saya bisa naik haji, saya bisa beli apa gitu. Ciptakan mereka tuh butuh. Nah, ketika mereka butuh itu kan, dibekali, butuhmu akan tercapai kalau kamu melakukan ini. Artinya melakukan ini tadi SOP berarti ya, SOP-nya kamu harus begini. Nah, udah dia tahu, oh saya harus begini. Oh, berarti kalau sudah saya harus melakukan ini, ditajamkan lagi. Terus job desk berarti detail lagi, kamu harus begini, terus sampai ke hal yang kecil sekalipun kita ajarkan. Saya pikir secara fisiologi ciptakan mereka butuh. Kalau menurut saya, ciptakan mereka butuh. Sama halnya di industri juga sama. Jadi misalnya begini, di tempat saya ada satu mesin yang tidak bisa mengakomodasi pekerjaan yang diminta bayar. Misalnya ketika membuat kantong bobok, kantong bobok di sini kan biasa kalau itu ada kantong bobok. Terus, ketika kita mau melakukan kantong bobok, kita bikin layout, kita bikin struktur kerjaan. Ternyata satu kantong bobok ini makan 6 orang dengan output per jamnya 60. Kita tuh mikir, jadi ini harusnya ada mesin di sisi lain yang untuk bobok ini dia bisa per jamnya tuh 230 piece dengan 2 orang. Artinya sangat jauh sekali. Tapi ketika kita nggak punya itu kan kita butuh itu kan berarti kan. Nah, kita ciptain lah itunya, alatnya. Jadi alatnya bukan dengan mesin yang teknologi bagus itu, tapi kita ciptakan template misalnya. Jadi kita pakai cuma 3 orang, outputnya bisa sampai ke 100. Artinya kita sudah mendekati mesin yang tercanggih gitu, mesin yang sifatnya otomatis. Itu dibantu dengan alat, ya, untuk sebab itu kami pedoman kami di BSI untuk nyiptain satu produk yang bagus itu ada 3 unsur, Bu. Pertama, orangnya sendiri dari skill, di dalamnya juga ada soft skillnya di situ. Kemudian yang kedua, mesinnya harus bagus. Artinya tidak rusak, bukan mesin lama atau baru ya otomatis atau enggak. Artinya mesinnya yang mendukung satu pekerjaan itu. Yang ketiga, alat. Jadi kalau alatnya itu membantu untuk quality, untuk produktivitas, kita akan menghasilkan sesuatu yang bagus, sesuatu quality yang bagus. Ini di luar ngomong tadi 3 unsur itu, Bu, antara struktur, SOP dan job desk. Jadi saya pikir kalau kita ciptain satu kelas industri atau apalah di situ, dibuat mereka tuh butuh. Secara fisiologi kan gitu, kalau orang butuh kan apapun dilakukan ya.
Berita yang terbaru sekarang kan yang di Bantul ya, ada ibu punya anak tunggal, anaknya sampai jual genteng, jual lemari, jual apa, karena dia butuh buat menuhin keinginan pacarnya, ya kan? Ya karena butuh kita ciptain butuh. Jadi siapapun dia kita ciptain butuh. Kebetulan di kami alat itu mesin jahit, ya kami adanya mesin jahit, mesin obras, overjet. Dan kalau gunting listrik kami belum bisa memanfaatkan karena kalau tumpukannya harus besar. Kalau di industri kan tumpukannya besar ya. Yeah. Kalau di kami numpuk kayak segitu untuk apa dan modalnya besar, akhirnya nanti itu kemana? Bukan akhirnya kami punya tapi nggak pernah dioperasikan. Akhirnya kan bagaimana kami mau nyontohin anak dan sebagainya. Terus kebetulan siswa kami juga banyak perempuan yang biasanya kalau yang berat-berat itu anak-anak. Nah, gurunya juga perempuan semua. Main kamu segede itu juga angkel-angkelan bahasanya jawabannya seperti itu. Iya itu Bu. Silakan datang ke tempat kami, boleh lihat, boleh observasi, boleh apa, ya macam-macam lah di sana boleh. Kami sangat terbuka sekali dan kebetulan saya dengan bos saya itu sepaham, artinya boleh dunia sekolah, dunia pendidikan masuk ke tempat kami di sana. Mereka mau belajar, mereka mau apalah di situ, sangat terbuka sekali. Terima kasih sekali Pak Tika, ini apalan untuk kami dengan BSI membuka jalan karena tidak mudah bagi kami industri itu menerima magang apalagi sampai ke dapur-dapur. Ya, boleh kami boleh. Itu padahal kami itu sebenarnya ingin dengan sistem baru sekarang AMDK. Kemarin kebetulan saya sempat baca soal AMDK waktu saya ngawas itu. Soalnya simpel tapi rumit dipecahkan. Nah, saya seperti Pak Jenengan tadi sudah menyampaikan hitungan menit, akhirnya mengeluarkan outputnya harus berapa ribu dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, seperti itu kan hanya kali bagi dan hanya konversi jam ke menit seperti itu. Ternyata kan kompleks. Nah, seperti itu mungkin bisa matematika, bahasa Inggris, bisa belajar di IC kali ya Pak ya. Boleh. Supaya bisa menghitung apa ini kebutuhan. Anak-anak memang tidak pernah Pak, tidak pernah seperti itu. Kami hanya mengajarkan ya dalam skala kecil karena memang untuk skala besar, untuk praktek memang kami paling banter itu ya mengerjakan seragam yang mereka gunakan saja. Selebihnya bukti, kalau bukti kan custom ya satu-satu, hitungannya kan lebih simpel. Itu memang rumit apalagi kalau sudah SML, XL seperti itu, matematikanya itu rumit sekali, simpel tapi rumit sekali. Dan kelihatannya mungkin nanti nyuwun sewu secara kita maupun izin kalau guru kami yang paket A, paket B, kita di sini paket A, paket B terakhir. Nah itu bisa ke BSI. Boleh. Nanti kami akan secara resmi kalau di kami nanti ada MOU magang dan surat pemberitahuan kapan kami magang, meskipun waktunya pendek, setidaknya kami bisa punya wawasan bagaimana nanti membekali anak-anak supaya kalau sekarang kan alhamdulillahnya sudah kurikulum merdeka. Kalau itu kami memang kesulitan karena kami wajib mengikuti kurikulum itu. Lalu 2 tahun ini itu pun kami masih malu-malu mau ekstrim sekali atau tidak. Tapi kalau mau ekstrim juga belum dapat gambaran yang ekstrim itu yang bagaimana. Tapi dengan adanya panjenengan datang ke sini, ya nanti insya Allah beberapa masyarakat datang nanti ada kurikulum akan mengundang dari uji untuk sinkronisasi kurikulum. Dan kalau kurikulum kami mungkin sederhana sekali ya Pak, kalau di itu. Dunia industri malah lebih sederhana Bu. Dunia industri malah dunia yang praktis kan. Dia nggak berteori yang panjang segala macam. Orientasinya hasil, orientasinya output. Jadi bahasa kasarnya, kamu ngapain aja terserah. Yang penting saya bisa output. Sama aja saya bos saya juga ngomongnya begitu.
Karena terserah mau ngapa-ngapain sih, penting untungin dia, mungkin gitu bilang ke saya. Iya, saya mau keluar berapa, itu ada masalah sih, penting untungin dia. Dunia itu seperti itu. Nah, untuk menuju itu maka kita ciptain strategi. Kalau di pabrik ya, kalau di itu strategi. Nah, strategi itu mungkin kalau di sini kan teori-teori yang begini, otomatis strategi yang kami ciptakan kan sesuai dengan ini, dengan pengalaman sebelumnya. Ya, kalau di sini kan mungkin berdasarkan basicnya buku atau apa gitu. Monggo ibu-ibu, kalau bapak ibu yang ada di sini berkaitan dengan mata panjenengan saja bisa ditanyakan. Ada Bu Ika, Pak, kelihatannya masih Stay. Ibu TK pelajaran IT. IT malah nomor 1 Bu di tempat saya. IT malah nomor Gimana 1. gambarannya kalau untuk anak-anak SMK itu bagaimana? Kalau IT di tempat saya kaitan sama sistem, jadi sistem pelaporan produksi, kemudian sistem arus barang segala macam itu ada sistemnya. Jadi IT yang buat. Jadi macam portal ya, di tempat kita ada yang namanya portal. Jadi segala sesuatunya infonya dimasukin ke situ, orang-orang tertentu yang bisa mengakses itu kemudian langsung link sampai ke bos. Terus udah gitu di produksinya sendiri, bagaimana caranya ketika barang ini keluar, input dari hati dan output harus jam berapa, itu IT itu banget. Terus juga jangan ada yang di dunia garment itu ada yang namanya industrial engineering. Ya, ada departemen namanya industrial engineering. Itu kaitannya sama IT. IT jadi membuat software, membuat program yang memudahkan buat produksi. Begitu. Nah, kita beda gini Bu. Kalau garment itu kan macam-macam Bu. Jadi ada yang namanya high atau adibisana atau high fashion. Itu yang dilakukan sama fashion designer tadi. Terus butik yang seperti itu dan sifatnya satu atau sedikit. Nah, itu sangat itu. Kemudian ada usaha garment yang masih industri. Nah, termasuk kami di sana masih industri. Jadi kami melayani permintaan buyer, kuantitinya berapa ribu, jangka waktunya berapa lama, yang sudah ditentukan dari sana. Jadi saya minta celana modelnya seperti ini, harganya berapa, langsung kami buat. Terus ada juga yang bayar yang saya ada model ini loh, satu piece harganya ini, kain apa semua material sudah ada di kami. Jadi kami hanya ongkos jahitnya. Terus juga ada garment yang dari awal dia sudah menentukan modelnya sendiri dan kami tidak, di sana enggak. Itu ada, biasanya itu dilakukan oleh agent atau buyer. Jadi dia membuat model, membuat aturan, membuat apa, kemudian ditawarkan ke market, langsung ke market. Nanti dari situ ketika tes marketnya bagus, barulah dia melakukan industri yang sifatnya banyak. Kalau di garment beda, jenisnya banyak, ada tailor juga beda sendiri. Terus udah gitu, kalau yang real kita lihat ada konveksi, jenisnya beda sendiri. Jadi tanggung jawab dan itunya beda. Jadi garment yang kami kerjakan di sini itu sama seperti garment ya kelasnya seperti Pandrades, AOI atau di Ungaran Sari Garment itu yang di Ungaran itu sama seperti mereka. Jadi berdasarkan permintaan dari buyer dan kita semua sudah disuplai model. Jadi tidak ada pembuatan model sendiri atau itu tidak. Kemarin di kami sempat ada mungkin pengembangan dari pola manual ke pola digital. Iya. Dan pecah pola, terus market layout. Mungkin kalau market layoutnya ada di Pak? Ada. Jadi mungkin kami masih lemah. Guru kami yang TIK memang kami Ini untuk
apa ini sistem gitu Oh, ya, tapi ke arah ke desain, pola, terus market layout. Iya. Ke arah itu secara digital. Kami juga ada alatnya, ada software di sana. Itu yang kerja anak lulusan aliyah loh. Nggak ada sebelumnya hubungannya dengan garment, dengan tata busana atau apa. Kan mereka bisa. Mereka bisa. Jadi kalau kerja kan butuh logika juga kan, logika kerja. Jadi mereka itu dan mereka nggak bisa jahit pula. Kalau secara sempurnanya kan, kalau orang yang mengoperasikan itu kan harus bisa jahit. Kemudian kalau bisa jahit, ketika dia buat pola dia kan bisa berimajinasi. Nah setelah bisa berimajinasi kan dia bisa ngukur kan, artinya oh ini harus tambah segini, ini harus kurang segini, oh ini harus dikurangi segini, karena ada lagi nanti bahannya ada singkat namanya atau mengkerut ketika habis dicuci, berarti dibuatkan berapa persen ketika habis dicuci itu ada. Dan sekarang tempat kami ada, dan itu anak-anak lulusan itu aliyah nggak ada hubungan. Pernah kita dapat dari itu ya, lulusan SMK secara soft skill mereka nggak bisa, mungkin secara hard skillnya dia bisa mengoperasikan, tapi begitu dengar yang lainnya teriak-teriak dia udah langsung derdek sendiri, terus besoknya nggak masuk gitu. Ya, serba salah Pak. Satu sisi kita harus ada pendidikan humanis, nggak boleh teriak-teriak. Satu sisi ketika di lapangan, ya saya juga dapat cerita dari anak-anak yang PKL di garmen seperti itu. Kalau sudah jam 2 kadang meja digebrak, diteriakin semacam itu. Ya mereka tahu seperti itu di sekolah. Kami paling banter ya marahnya paling cuma didengar sedikit orang. Nah seperti itu. Ini gambaran untuk kami bahwa ya tegas boleh deh Pak, tapi mungkin kalau keras. Iya memang kalau harus begitu. Saya juga ngelola pabrik di sana juga, saya juga sama nggak menyarankan mereka teriak-teriak, tegas. Yang saya sarankan itu kan teriak juga kan nggak konotasi sama galak Bu. Ya kan, saya manggil bapak ini karena dekat saya ngomongnya bulan tahun. Tapi saya manggil ibu di sana, kalau saya bilang Bu, dia kedengeran nggak? Enggak kan? Berarti harus teriakan Bu, gitu kan? Nah, artinya teriak belum tentu identik dengan marah. Itu. Monggo Bapak Ibu yang mau ditanyakan mungkin berkaitan dengan mahkota dengan tematik. Dan mumpung ada praktisinya di sini, bagaimana kita memberikan bekal anak-anak baik dari hard skill-nya maupun soft skill-nya. Dan ini memang benar-benar apa ya dibutuhkan siswa kita nanti sebelum berangkat PKL. Monggo Pak Dik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang dari dulu itu memang dorongan dari Bu Hajul itu tolong dilatih siswa didesain gitu ya Bu. Ya, cuma tidak semua lulusan itu masuk fashion, desain fashion. Kalau masuk ke garment itu lebih ke operasional, operator gitu ya. Kalau seperti itu, kelas industri harus ada beberapa. Sebab kalau kita membuat kelas industri mencakup semua, yang bingung gurunya ini mau dilatih apa. Sebagai operator, maka kecepatan tangan harus bermain. Tapi kalau sebagai desainer, maka logika dan imajinasi harus bermain. Nah, ini untuk menjuruskan seperti itu. Anak-anak sepertinya belum. Kalau ingin menjurus harus membuat kelas industri yang berbeda, masuk fashion atau masuk yang garment operator. Itu kalau saya melihat tanggapan keterangan dari Bapak tadi. Terima kasih. Kalau boleh menanggapi ya Mas ya. Dengan Mas siapa nanti? Tiga. Mas ya. Tempo hari dari teman-teman atau dari lulusan SMK sini ada yang melamar ke sana.
bulan September kurang lebih itu ada 5 orang. Jadi memang sebelumnya kita ada yang PKL di sana ada 20 orang kurang lebih. Itu pas angkatannya mungkin ada siswa nama Edu, cowoknya cuma 1, yang lainnya cewek semua. Waktu itu memang pas kita awal pandemi, akhirnya kan ditarik sama sekolahan. Waktu itu kurang 1 bulan kalau nggak salah. Dan tugas mereka kan kemarin terakhir harus buat 1 baju atau celana, pokoknya harus jadi 1. Dan sudah kita ajari. Lalu itu ditarik sama sekolahan, oke nggak apa-apa. Terus yang 2 bulan kemarin itu ada 5 pelamar dari SMK sini, tapi yang bukan ikut PKL yang di BSI, tapi yang dari luar kota. Oke, kita terima, dan ada yang memang operator, ada yang QC waktu itu. Cuman dari 5 orang ini, yang 3 yang istilahnya tanda tanya ya sama saya, lulusan SMK 1 tata busana, tapi waktu jalan 2-3 hari itu malah tanya sama saya, Pak, ada lowongan security atau satpam? Nah, seperti ini kan kesannya apa salah ibu mengandung atau gimana ya? Makanya saya tanya, terus langsung saya waktu itu saya sampaikan ke Bu Fatimah sama Bu Nining juga, Bu, apa ini saya nggak salah ya? Akhirnya memang mereka di sana itu 2 minggu memang akhirnya mereka keluar karena memang mungkin saya tanyakan, lo fashionmu di mana? Kamu awalnya ini kan SMK tata busana SMK 1 loh, ini jangan main-main karena kan SMK negeri kan. Tapi kenapa kamu mintanya seperti itu? Apa kemarin kamu kan nggak mungkin diajari ke sana kan? Makanya tadi betul setuju, memang kalau untuk kelas industri itu memang harus dipisah-pisah, harus memang jurusannya kamu sebenarnya apa sih? Passionnya itu di mana? Motivasinya apa? Kalau orang memang untuk dari lulusan SMK disiapkan untuk bekerja, setuju memang. Dan mereka kalau semua bekerja pasti pilih untuk yang bergaji besar, itu pasti. Dan mereka juga pandai-pandai. Saya harus minta ke PT ini, harus ke PT ini. Seperti itu tadi yang tambahan dari saya. Terima kasih. Ada tambahan dari saya. Apa bisa ketika kita melakukan tadi kan masyarakat Bapak Pika, namanya aneh dari yang sering saya dengar. Oke. Kalau kita ngebentuk satu kelas atau satu tugas kita kan ngeracunin mereka sama mimpi, ngeracunin mereka sama semangat, ngeracunin mereka sama tujuannya kamu ngelakuin ini apa. Kemudian harus ada visi-visinya dulu di situ. Jadi ketika nanti yang belajar fashion atau desainer itu nanti larinya kemana, jangan salah alamat. Kemudian yang untuk kelas misalnya untuk jangan sampai kita bicara kamu lulus dari sini nanti jadi operator loh, nanti ini jangan begitu. Misalnya kamu nanti bisa jadi leader, jadi pemimpin, jadi apa. Nah ketika mereka jadi operator itu jembatan untuk jadi leader. Sebab dunia industri kan lulusan sekolah sama. Ketika kita kuliah terus jadi sarjana, ketika kerja pun kita nggak langsung jadi pejabat atau apa, mesti jadi staf dulu. Jadi yang step-step itu yang kita ajarkan ke siswa itu, mereka biar tahu, jalan saya mau ke sana, jalan itu sudah kita kasih tahu. Jadi mungkin nanti kamu umur sekian jadi sekian, makanya kan butuh ada motivator di profesional itu sendiri. Artinya ketika bikin kelas industri untuk garment itu butuh datangin guru tamu yang orang sukses di dunia garment. Dan konotasi sukses itu kan kita kan ada di dunia.
Pasti dari uang yang kita dapat, harta yang kita dapat, posisi yang kita punya kan. Itu jelasin ke mereka gitu. Ketika ngejelasin ke sana, mereka tuh punya semangat gitu. Jadi saya tahu saya harus gini-gini. Ya ketika mereka nggak tahu, dan mereka ketika cuma jalinin aja juga akan repot gitu kan. Dan yang saya sama halnya ketika orang jadi guru kan, ada yang ya udahlah karena jadi guru, jadi nggak ada motivasinya apa-apa gitu kan. Jadi gurunya ya gitu aja gitu. Oh nanti kalau saya jadi guru, nanti ada sekian guru, nanti setelah itu saya jadi kepala sekolah setelah berapa saat, oh saya punya yayasan, punya ini, jelas gitu tujuannya gitu. Tapi kan ada orang yang cuma ngebunuh waktu aja, wes gitu aja gitu, nggak ada motivasinya. Jadi kuncinya ketika kita bikin satu program tujuan, yaitu tadi tujuannya kita harus jelas. Kemudian yaitu motivasi dibangun di situ. Kalau orang bermotivasi kan, dan harus di profesionalisme yang sama loh. Loh kan banyak sekarang kan orang lulusan IPB jadi HRD gitu. Ada teman saya tuh lulusan IPB, dokter hewan, bukan dokter hewan, lulusan IPB pertanian, jadi HRD, kan nggak nyambung. Di kita tuh kan problemnya juga begitu kan, kebanyakan juga begitu kan. Bahkan yang sama-sama satu profesionalisme atau satu dunia pun, misalnya SMK tata busana, ketika masuk ke dunia industri tata busana itu nggak nyambung. Apalagi yang beda disiplin ilmu. Nah, yang SMK mesin, ketika dia masuk ke otomotif pabrik apa, nggak nyambung juga, banyak yang nggak nyambung. Tapi kita kan bisa melihat fenomena lain, seperti pendidikan militer. Kenapa ketika ada pendidikan yang di Magelang, ketika selesai mereka di wisuda jadi letnan, mereka langsung jadi pemimpin. Karena programnya, kurikulumnya praktek sekaligus teori di situ, begitu keluar matang gitu. Jadi begitu keluar dia tahu caranya pegang orang, dia cara mengantar tujuan kita mau kemana, visi kita mau apa. Apakah sekolah juga bisa dibikin begitu? Dan saya yakin bisa loh. Jadi ketika mereka lulus, mereka itu pertama mereka punya jiwa korsa atau kebanggaan. Saya nanti bakal jadi ini. Dia tinggal cari tempat mana. Jadi dimanapun mereka kan sama seperti daun singkong, kayak apa namanya, batang singkong yang dilempar di mana aja bisa hidup gitu kan. Artinya kayak gitu. Artinya ditaruh di garden mana pun mereka bisa hidup. Nggak hidup dengan satu pabrik, bisa hidup sendiri, bisa buka usaha sendiri atau apa. Nah seperti itu Bu. Nah ini kan diuruskannya kan bikin strateginya seperti apa, kurikulumnya seperti apa. Kurikulumnya itu kan ada unsur apakah di situ, apakah ada begini, ada begitu, hard skillnya bagaimana, soft skillnya bagaimana, kan kayak begitu. Terima kasih masukannya lagi. Jadi hari ini kita dapat banyak sekali wawasan yang selama ini memang kita kumpul untuk mendapatkan ilmu yang ada di industri. Monggo ibu semua yang di produktif yang mengajar busana industri, silakan bertanya kira-kira teknisnya atau produk apa atau skill apa yang cukup anak-anak kuasai untuk kita, supaya kita nggak belajar ngajari anak ini dan itu, ke sana ke sini dan ke situ, akhirnya magak semua, setengah matang semua. Nah seperti itu. Bagaimana Pak kalau di BSI produknya rata-rata apa? Produknya di sana grouping produknya macam-macam Bu. Ada knitting itu bisa kain, bisa top, nanti bisa celana, bisa atasan. Woven, jadi bahan-bahan kain itu bisa celana, bisa atasan. Bahkan underwear pun kita pernah kerja bisa, jadi macam-macam bisa. Tapi satu hal yang paling kita butuhin banget, biasanya PAUD nih ya, kalau melamar itu kalau sesuai dengan teori ya, dengan itu. Pertama kali ketika kita nerima karyawan itu yang gerakannya kayak bola bekel jatuh pulang, itu yang paling penting kita itu untuk operator ya, untuk itu
Itu yang paling penting. Dengan gerakan cepat pasti dia pekerjaannya juga akan cepat, pekerjaannya juga akan cepat. Kemudian saya yakin mikirnya pun akan cepat. Kita butuh itu. Jadi jangan yang lemot kayak begitu. Nah, tapi kenyataannya sekarang di yang itu, karena kita punya kebutuhan yang tadi saya bilang itu, akhirnya apa aja kita makan itu, artinya bahkan sekarang ada kakek-kakek yang umurnya 62 kita terima Bu jadi tukang jahit karena krisis operator. Tapi tetap syaratnya mereka penglihatannya bisa, teknik jahitnya bisa. Bahkan disiplinnya jauh lebih baik daripada yang anak-anak muda itu di tempat kami itu. Jadi dunia industri itu nggak butuh idealisme gitu. Oh harus gini ya. Kita butuhnya tadi yang saya bilang. Kita butuh tuh hasil. Orientasi kita tuh hasil. Jadi kakek-kakek atau apa. Tapi akan rusak kalau begitu terus. Saya ini mungkin temporari bisa. Kenapa saya datang ke tempat sini? Kenapa saya datang ke Bana? Kenapa saya datang mungkin nanti ke tempat lain? Saya tuh pengen dari awalnya kita udah buat gitu. Artinya udah buat apa? Kita udah bikin satu program yang win-win solution gitu. Nah ini juga ketika bikin kelas industri ya pasti kalau saya datang ke sini maksud dan tujuannya pasti win-win solution kan Bu. Tapi itu juga akan jadi negatif kalau kita punya kelas industri nanti kamu kerja di sini kamu digini-gini nanti lulus dari situ kamu kerjanya di BSI loh misalnya kayak begitu. Mereka juga jadi apa tuh? Jadi gimana? Iya kalau yang nerima kalau yang enggak. Makanya ciptain kebanggaan dulu ke mereka gitu. Misalnya mereka kan sekarang nggak punya income. Ini misalnya salah satu nih secara fisiologi kita sentuh gitu. Ketika bikin kelas industri, misalnya di sini ada 20 orang, nanti dititipkan di tempat saya misalnya untuk pelatihan. Oke, saya tantang. Yang tadi yang awal saya bilang, waktu kamu berapa orang nih 20 orang, 20 kali 60 orang. Ini ada budget segini. Kamu kalau bisa mencari gajimu sama seperti yang lain, digaji bukan itu. Kebetulan pabrik kami itu belum ada compliance, belum ada apa. Jadi saya berani melakukan itu dan saya berani tanggung jawab terhadap saya. Jadi si anak itu punya kebanggaan. Saya tim ya mereka ini 20 orang ini bisa target sekian dengan kualitas yang bagus, output yang bagus. Malah aja, nggak usah mereka tuh di itu biasa kita kasih itu cuma berapa sekedar satu. Saya tawarkan gaji. Misalnya seperti itu yang agak-agak ekstrim Bu. Jadi mereka tuh ngebangun semangat, ngebangun itu yang tadinya malas-malasan atau apa ternyata saya dapat uang ya kalau saya begini kerjasama sama teman terus begini kan itu nyiptain kebanggaan mereka. Nah setelah itu ya tuntun mereka artinya kita doktrin nanti kamu begini jadinya di satu tujuan nanti dia. Biasanya kan orang kan suka mengidolakan Bu, kan di Jerman juga banyak Bu orang yang posisinya tadi bukan apa-apa terus bisa jadi pimpinan bahkan jadi owner satu perusahaan Garmen juga banyak. Itu jadi motivasi mereka gitu tujuan mereka bahwa dunia garmen atau tata busana ini bukan dunia yang kelas rendahan, kelas tinggi loh. Yang menguasai dunia apa ya garmen lah semuanya. Yang sampai ke itu orang-orang garmen, artinya orang-orang yang benar-benar bukan orang recehan gitu. Jadi ajarin mereka tuh punya kebanggaan gitu. Terima kasih Pak Arif sekali lagi. Nah demikian tadi ada tambahan paparan dan masih ada waktu ya masih ada waktu Bapak Ibu silakan bertanya. Tadi ada sedikit saya tadi mikir ini guru olahraga guru ngajari jentengan supaya cepat pindah sana pindah sini pembelajaran menyenangkan karena ternyata ada penilaian dari industri cepat bergerak cepat mikir cepat bergerak nggak mikir karena bergerak ke tempat satu tempat lain kadang ketemu masalah butuh solusi ya Pak ya. Betul. Seperti itu jadi mungkin PR buat kita mungkin
bagian motivatornya. Dan masalah-masalah yang dari beliau itu biasanya tempatnya pasien. Kami kadang mengatakan anak-anak itu kita sebut dengan pasien kalau yang masalah seperti itu. Nah, selalu adalah setiap tahun itu 1-2 karena memang masuk ke SMK 1 kasusnya kan sing penting sekolah negeri gratis. Nah, mereka nggak tahu tata busana apa segala macam karena motivasi dari awal sing penting untuk sekolah negeri gratis. Akhirnya motivasinya nggak ketemu dan memang terutama kelas 10 itu gurunya memang berat sekali dan kita juga berat karena mengolah anak yang dari SMP yang masih kecil, yang kedua terus sing penting itu tadi tidak tahu tujuannya apa. Setelah sadar di dalam situ ada mesin jahit, ada kain, ada begini, mereka malah semakin bundet tapi nggak bisa keluar. Kan kalau keluar dari SMK 1 nanti mereka pindah kemana, apalagi sekolahnya bayar, orang tuanya nggak mampu, akhirnya bertahan tanpa motivasi. Nah, itu kasus-kasus di kami seperti itu. Ya, jadi ya memang PR sekali. Dan monggo masih ada Bapak Ibu guru yang ingin disampaikan. Saya pengen ini loh guru bahasa Inggris, matematika, TIK, terus bahasa Indonesia supaya jujur Pak mungkin soft skillnya mungkin kami sedikit diulas lagi dan materi-materi apa yang bisa diberikan oleh guru-guru umum seperti itu untuk membantu kami atau membackup kami yang ya ini kami tidak bisa kadang itu melatih anak berpikir cepat itu kan di matematika. Iya. Kami kan kalau di jurusan itu hanya yang terselan sopoknya atau alon-alon nanti kelakon seperti itu kan karena pembiasaan saja kita kan programnya pembiasaan, sementara berpikir cepat itu kan wilayahnya belum ada di maka berpikir cepat yang bagaimana di industri di environment untuk anak-anak kami masalah-masalah apa yang ditimbulkan sehingga anak-anak kami nanti bisa berpikir cepat dan itu bisa disampaikan oleh guru-guru. Itu bagaimana Pak? Masalah-masalah yang anak harus menyelesaikan dan membuat solusi di tempat kerja. Contoh-contoh itu banyak. Jadi mereka harus bertindak cepat, berpikir cepat. Misalnya ketika dia jahit, tiba-tiba ketika dia jahit biasa yang lurus-lurus. Nah, dia contoh kecil aja, ketemu jarumnya patah gitu, misalnya ketemu jarumnya patah nih, nah kan tindakan dia itu kan ketika jarum patah ini kan ada SOP-nya gitu, mintanya ke siapa, tukarnya di mana, itunya minta tanda tangannya ke siapa, itu ada. Karena ngindarin apa kita harus kayak begitu biar kita nggak ada manajemen, itu bagian dari manajemen mekanik ya. Nah, ketika dia harus berpikir cepat, itu dia harus bisa bagaimana caranya itu jarum patah mesin itu tetap jalan. Itu kan tujuannya kan gitu. Jadi trouble biar nggak itu. Nah, tapi ini agak salah. Biasanya mereka ini punya cadangan. Ini, tapi itu yang saya toleransi berpikir cepat, bertindak cepat, tapi saya toleransi. Secara SOP memang salah. Dia punya stok itu. Nah, dia patahannya itu langsung dia simpan sendiri, dia punya sendiri, ditaruh jalan dia kayak begini. Itu keputusan cepat, itu cepat ya caranya gitu. Walaupun itu nyalain aturan, misalnya bertindak cepat, berpikir cepat kayak begitu. Nah, di akhir kerja baru dia ngelakuin itu. Penukaran jarum itu di tempat lain ada yang seperti itu. Banyak hal-hal lain yang itu harus bertindak cepat, biasanya kaitan dengan apa yang dikerjakan dan menemukan trouble. Ya, terus misalnya kalau berpikir cepat, bertindak cepat, berarti kan di dalamnya itu ada strategi itu. Ada strategi, misalnya kita melakukan mesin yang rawan dengan rusak. Jadi si supervisornya nih
oh Pak, mekanik siapkan mesin ini untuk cadangan, bila ini trouble itu langsung siapkan. Itu kami nyebutnya juga salah satu berpikir cepat. Artinya kita nggak mesti nunggu maintenance mesin rusak ketika ada mesin rusak, jadi langsung ditukar, ini keluarkan, waktu kita nggak terbuang, jadi langsung itu jalan. Nah, berpikir cepatannya banyak Bu yang misalnya ketika menemukan permak, dia ketemu permak gitu, ketemu permak, dia nggak melakukan langsung bongkar di situ, dia melakukan kesalahan nggak langsung dibongkar, jadi dia kesalahan dia tuh dia taruh dulu, jadi dia terus jalan lagi yang lain. Itu salah satu berpikir cepat. Artinya gini, kalau dia melakukan permak, melakukan bongkar, kemudian mulai lagi kerja, berarti ada 4 waktu yang terbuang. Pertama waktu bongkarnya, waktu jahitnya kembali, kemudian waktu yang tersedia sebelumnya untuk hasil itu juga terbuang, dan seterusnya. Jadi dia langsung ambil yang baru. Itu berpikir cepat. Saya menamakannya itu berpikir cepat. Jadi dia berstrategi. Jadi tujuannya apa berpikir cepat? Waktu yang sudah kita siapkan dengan hitungan itu tidak terganggu. Jadi kita harus perlu berpikir cepat dan berstrategi gitu. Berpikir cepat mengambil strategi gitu. Biasa kami seperti itu. Atau nanti ketika sampai di praktek-praktek pasti menemukan. Jadi saya nggak bisa jelasin lagi nih jadinya pasti bisa dianalisa sendiri. Oh seperti ini, oh harus bertindak seperti ini pasti. Iya caranya. On. Iya habis baterainya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Pertama-tama saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak. Akhirnya membatani antara anak didik kami dengan pihak perusahaan ini. Satu sangat usaha sangat mulia. Mudah-mudahan saya ini barokah dan keberhasilan untuk kalau saya itu dulu itu sukuntek ya. Iya. Sukuntek tidak Pak. Sukuntek tekstil kita garmen. Tekstil ya lah. Iya. Itu ada tiap misal saya karena saya suka goes. Oh iya. Saya ini dari apal matematika. Karena kalau dari matematika, secara akademis itu nanti kalau kita katakan dalam dunia nyata prosentasenya sangat kecil. Paling kalau ini seperti ini apa di matematika ada KD dan pelajaran sampai sekitar 15. Tapi kalau diterapkan dalam dunia paling hanya 1-2 saja. Iya. Itu aja yang sederhana. Kalau yang tingkatnya seperti sin, cos, tan dan lain-lain tidak akan berlaku. Iya, betul. Makanya saya dengan anakku, kamu matematika itu ada yang sifatnya akademis dan juga filosofinya. Nah ini kalau di luar kerja yang kerja bukan akademisnya. Kalau nanti kalau yang kaitannya dengan akademisnya mungkin hanya berapa persen. Makanya saya bisa katakan adalah filosofinya apa, yaitu nilai-nilai yang bisa didapat dari matematika. Kalau kalian sudah belajar matematika mesti satu, jadi orang yang taat aturan. Taat aturan berkaitan dengan kerja, kamu juga taat diatur dengan di perusahaan satu karakter. Nah, karakter ini yang akan nanti menjadi jembatan kamu berkarir. Sama-sama punya skill yang sama, tapi kalau karakternya tidak baik, pasti ya. Makanya satu karakter kamu harus satu mencintai pekerjaan. Jangan melepaskan kerjaanmu sebelum kamu dapat kerjaan yang lain.
tekuni yang dulu itu. Nah di saya kan saya matematika kayak untuk yang akademik itu tidak begitu saya Pak. Kalau saya menyadari SMK itu sederhana. Kenapa saya guru matematika itu mesti ada kenanya karena pihak institusi kan ada teksnya itu yang AKM itu meminta harus materi yang tinggi-tinggi. Yeah. Sebetulnya kami dari guru matematika sudah sama kita tidak ada ekaran Pak. Tidak ada ekaran kan yang penting kita bisa tinggi-tinggi karakter. Tapi itu ada AKM. AKM itu soalnya saya sendiri sebagai guru mungkin mengerjakan berpikir agak lama. Tapi kalau kita hanya berputar pada AKM itu nanti tujuan kita industrinya itu apa saja daripada dua-duanya tidak dapat yang saya karakternya itu Pak. Iya betul. Karakternya ya filosofi matematika taat aturan kamu jujur ulet. Ya. Taat aturan itu bisa dilatih di matematika. Iya. Bukan akan 3, 6. Kenapa aturannya 6? Iya. Dan juga kalau kamu orang-orang matematika itu tidak akan mudah putus asa karena tidak mungkin akan ingin bertanya sebelum mau berusaha menjawab secara sendiri. Dan itu seperti itu kalau dari matematika dari akademis itu untuk ke perusahaan memang satu kecil sekali persentasenya. Dan untuk hitung-hitungan yang tadi Pak sebetulnya nggak usah di SMK sudah bisa. Ya. Itu di pelajaran SMP ya, kalian sudah. Saya dulu juga sudah pernah belajar SMP ya. Dan kalau di hitungan itu dimasukkan program Excel kamu mau tidak usah mikir macam berapa masukan ketemu. Memang awalnya buat banyak sulit, tapi contohnya dengan anak adalah ngomong ini, kamu bisa berapa menit, berapa detik. Ya, saya punya hitungan, tinggal masukkan nggak ada 5 detik. Saya hitungan ini tidak akan saya berikan ke kamu. Tapi kalau kamu ingin bisa ya tak ada gitu. Saya ada buat program itu Pak, bahwa Excel kan enggak sederhana. Anak itu cepat, karena saya sudah hitung dengan Excel cepat. Nah ini saya ke kamu enak, tapi kamu nggak bisa. Nah, kamu untuk bisa ayo tak ajari, tapi kamu ini program tidak tak berikan saya. Kemudian dari segi otomatis dari akademis terus sekarang kalau untuk matematika atau industri itu kecil sekali. Kalau untuk tingkatan-tingkatannya sudah maju dan sebagainya kaitan dengan teknologi Pak. Iya. Salah satu seperti itu. Dan saya sendiri juga dari dulu tuh pernah kerja di Sakaraya. Anak-anak ini saya pernah kerja di mesin. Saya SMA itu kerjanya di mesin. Kan kebetulan itu dulu kerja waktu itu saya punya om saya itu di situ pengamat. Saya masuk kerja tanpa makan. Saya ditaruh di mesin besar. Om aku bawa mesin laboratorium itu kerjanya pensiunan. Saya ditaruh mesin. Dan mesin saya tertantang. Awal-awal itu saya senang. Dimana mesin dari kertas basah jadi kertas bersih. Saya lihat dulu prosesnya seperti apa. Ternyata dari itu saya bisa ambil kesimpulan bahwa lancar dan tidaknya mesin dan dari satu suplai air. Asal suplai airnya bagus, lancar. Makanya saya pas sip saya kontrol dulu suplai air. Airnya bersih dan sebagainya, saya berani seperti tak tinggikan, terutama malam. Malam hari kan perintah Pak, berapa dulu perusahaannya. Tapi yang pagi saya tidak berani, karena bahasa nak saya pagi dapat sih ngebut, pasiennya malam. Kalau saya seperti itu, suatu saat akan dibalas teman saya. Makanya saya di ya setelah biarkan ya seperti kode etik, nak pagi itu yang penting jalan bisa lancar. Tapi kalau malam kita sudah kerja sungguh-sungguh, tapi mesin kadang-kadang rusak, hasilnya sedikit dianggap tidur. Kalau pagi kan hasil sedikit
rusak, nggak masalah, pengawalnya sudah tahu. Apanya kalau pagi ya anda jangan misalkan ngancam, oh, tidak pernah ngebut, berarti malam sama siang itu. Itu saya itu supaya kalau lancar, saya kontrolnya hanya di air dari mana-mana. Oh di mesin kertas itu maksudnya telepon jauh, nah mesin kertas. Ya. Satu mesin kan sampai 20 meter ya, 50 meter. Saya betul itu setiap SMA aku saya jadi kepala mesinnya. Soalnya saya tidak pernah. Kenangan pernah. Kecepet mesin, nggak berarti mesin kenapa ya? Itu kenangan Pak. Satu di antara itu kan kecerdasan bahwa timbul pikiran tidak ada. Waktu itu saya pas ada traktor yang bermasalah, anaknya enggak ketimbang di atas germatornya kan enggak tujuan. Malam hari Pak, saya menghubungi teknisi terlalu sudah lama. Artinya tak tidak ini saya enggak tahu saja itu kawasan dari ini saya pernah ini Pak kecepet itu mesin. Nah, kita kan ini apa? Saya cuma gini sedikit-sedikitnya kalau enggak misalkan itu hanya enggak ada saya seperti itu. Kalau saya panik mungkin jauh enggak. Dan kemudian kalau pas saya kecepatnya itu ya saya jangan nyalakan teman-teman saya enggak pas kertas putus itu saya terima dari teman saya terus pindah ke roll yang setelah ini nggak tahunya saya belum begitu masuk teman saya dan lepas sehingga saya agak oli ya tangan saya ya terima kasih Pak. Iya. Itu tadi yang dinamakan belajar cepat. Ya tadi yang disampaikan Pak Arif itu kan memang harus dibutuhkan untuk belajar cepat. Jadi untuk keselamatan juga. Jadi tadi pengalamannya terima kasih Pak Arif. Tadi saya dikasih tip dan triknya.
lanjut masih berat, KD-KD-nya masih seputar apa ya? Apa Bu kalau di PPKN Bu? Ya, sebelah Di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebenarnya dari dulu